Berapa varietas benih ya Pak, dan yang diutamakan mungkin seiring dengan cuaca yang cukup ekstrim di tahun ini yang memiliki toleransi terhadap kekeringan yang cukup tinggi ya Pak. Tapi mungkin ini Ya. sebagai edukasi juga atau mungkin pengetahuan juga untuk Hmm, pemirsa ya Pak. hmm, Sebetulnya hmm. terkait dengan benih ini, apakah memang ada perbedaan antara benih yang memang untuk di musim kemarau yang panjang dengan benih yang ada di musim Musim tanam? normal. Iya, Ya. musim normal. Nah, biasanya itu adalah mengenai trade off, Mbak ya. Kalau kita sekarang bicara yang normal seperti Inpari 32, kemudian Ciherang, Mekongga, itu biasanya mereka mempunyai produktivitas sampai 10 ton. Sementara kalau kita bicara usia genjah dan juga toleransi terhadap kekeringan, itu sedikit di bawah itu. Jadi artinya kalau sekarang ini masyarakat sudah mulai untuk melakukan penanaman dan juga kita rasakan bahwa mulai Desember ini curah hujan sudah mulai normal, sudah mulai ada, kemungkinan masyarakat akan beralih ke benih normal, Mbak Sinta. Baik, jadi artinya memang ada benih-benih yang sudah disiapkan untuk bisa tahan di musim kemarau yang cukup panjang, tapi untuk di musim tanam normal seperti sekarang sudah kembali lagi seperti benih yang memang biasa digunakan oleh petani. Pak, terkait dengan produksi padi yang saat ini mungkin ya tengah turun tajam akibat ada fenomena El Nino, kemarau panjang. Ini kan akhirnya Bulog ini harus menambah kuota untuk impor ya Pak. Kita lihat bagaimana sebetulnya upaya dari SAS sendiri untuk bisa artinya memproduksi beras Pak gitu di tengah berbagai tantangan, atau artinya memenuhi permintaan apa untuk di dalam negeri? Kita punya lahan areal sawah, Mbak Sinta, di Sukamandi, Subang. Areal sawah kita itu 3.200 hektar, areal sawah teknis. Itu merupakan areal sawah terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh satu korporasi. Yang kita lakukan kemarin untuk menaikkan produktivitas, kita melakukan transformasi Sukamandi. Jadi kita banyak melakukan perubahan dari sisi pola tanam. Pola tanam itu kita disiplinkan Oktober, Maret, April, September. Kemudian juga kita memperbaiki juknis SOP. Jadi yang selama ini SOP-nya masih belum maksimal dan juga belum diterapkan secara menyeluruh. Kita sudah mulai untuk mempromosikan SOP kita ke petani-petani kita, ke mitra-mitra petani kita. Kemudian juga kita bicara mengenai pola tanam, jarak tanam, dan juga kita bicara mengenai mulai menerapkan digitalisasi untuk budidaya kita. Dari mulai digitalisasi kita peta lahan, kemudian database petani, kemudian database lahan, kontrak, sampai untuk kita merekod pola budidaya kita. Sehingga ujung-ujungnya semuanya kita harus memastikan bahwa kualitasnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, artinya memang ada beberapa upaya ya Pak, diantaranya transformasi Sukamandi, lalu juknis SOP-nya ditingkatkan, lalu juga ada upaya digitalisasi ya Pak untuk saat ini seiring dorongan transformasi digital, lalu ada juga pola tanam Pak. Terkait dengan teknologi Pak, tadi Anda menyampaikan bahwa ada digitalisasi, tentunya ada teknologi ya Pak. Sebetulnya untuk teknologi sendiri, kalau dari SAS, teknologi apa yang dikembangkan ya Pak terkait dengan upaya artinya pembenihan Pak, apalagi di tengah musim yang boleh dibilang cukup ekstrim begitu perubahannya gitu, sehingga artinya memang kita harus selalu siap begitu, selalu bisa mengambil langkah-langkah preventif lah gitu Pak. Nah, ada teknologi apa yang sedang dikembangkan atau riset seperti apa yang saat ini tengah dilakukan oleh SAS? Jadi kalau riset Mbak Sinta, kita itu sekarang bekerja sama dengan IFRI, dengan BRIN, dan juga dengan beberapa mitra swasta yang punya teknologi budidaya. Kemudian kita di tahun ini juga akan, mulai tahun ini kita akan memulai untuk pelepasan varietas benih baru. Ada 2 varietas, yaitu varietas untuk padi aromatik, ya, beras aromatik. Kita namakan nanti SAS W02 dan W05, dan juga untuk varietas untuk umur gejah. Kita kemarin sudah ada komunikasi dengan pihak MSP 65, jadi kita akan kembangkan galur MSP 65, di mana MSP 65 ini kenapa 65, karena memang usia tanam 65 hari, plus usia semainya dari mulai semai itu 20 hari, jadi total 85 hari. Nah, ini akan sangat berguna kalau kita bisa mempunyai varietas itu, apalagi nanti kita kembangkan untuk daerah Sukamandi itu dari 2 musim tanam, kita menjadi 3 musim tanam dalam 1 tahun.
selama ini kita ini hanya terpaku pada Okmar sama April September. Tapi kalau kita sudah bisa menggunakan varietas ini umur genjah, kita bisa setahun 3 musim. Dan juga apalagi kalau nanti kita bisa kawinkan lagi antara varietas genjah dengan aromatik. Biasanya aromatik itu lama, Mbak Sinta, itu 6 bulan. Tapi kalau nanti kita bisa bekerja sama dengan BRIN, kita akan melakukan riset sampai kita untuk riset pun kita sebenarnya punya lahan 3.200 yang dan juga kita ada lahan di petani-petani kita, kerjasama kita di beberapa daerah, itu bisa kita manfaatkan untuk uji multilokasi. Semestinya dengan di SAS ini kita akan bisa melakukan percepatan untuk pelepasan benih tersebut.